Salam, selamat bagi kita semua di dalam Yeshua HaMashiach Adonai di mana saja Anda berada. Puji Tuhan bagi Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya, luar biasa teka-teki kebenaran firman Tuhan. Tuhan terus sedang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di atas Papua di dalam dimensi roh. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Pada saat ini saya hadir lagi untuk menyampaikan kabar berita baru, kabar berita tentang berita kudus dan tidak terbinasakan yang berhubungan dengan apa yang Bapak beritahukan kami di jam 7 tanggal 24 jam 7 di tanggal 24 Desember tahun 2024 tentang suatu penggenapan telah terjadi nubuatan ISK-nya tentang Romi dan Tommy dan Regi, di mana Tommy memasuki kota emas dan Regi mengejarnya. Nah, itu episode demi episode itu penggenapannya telah terjadi dalam dialog antara kami tim doa dengan Yeshua HaMashiach Adonai sebagai Emmanuel, artinya penasehat ajaib yang memberi kami nasihat tentang kebenaran firman Tuhan tentang dirinya Yeshua HaMashiach Adonai yang sebenarnya. Dengan demikian, saudara-saudari terkasih, terutama juga umat-umat Kristiani di seluruh Papua, orang asli Papua yang ada di Papua dan juga Indonesia dan bahkan dunia. Kalau engkau seandainya engkau mengerti dan sedang mengikuti acara apa yang Bapak sedang nasihati, memberikan nasihat dan pengetahuan di akhir zaman, berita tentang kudus terbinasakan dari Papua ini, maka engkau pun akan memasuki kota emas ataupun disebut dengan surga yang negeri emas itu, dan didambakan oleh setiap manusia dari generasi-generasi dari zaman ke zaman itu, saudara-saudari terkasih. Namun ya, karena juga manusia diberi kebebasan di muka bumi untuk memilih dan mempercaya kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah, yang kedua adalah logos rema dan logos pembukaan firman Tuhan yang bekerja dalam bermanifestasi melalui kalimat jawaban semakin hari semakin membukakan rahasia-rahasia yang paling dalam dari nasihat-nasihat Injil Yeshua HaMashiach itu sendiri. Saudara-saudara terkasih dalam Yeshua HaMashiach Adonai, pada saat ini saya akan mengambil tema di sini adalah dialog yang terkait dengan dialog antara Yeshua dan gereja Tuhan Tebak Masya di Papua, terkait gereja Tuhan Tebak Masya dan para hamba Tuhan di Papua. Asli Papua pertama sedang memasuki ruang Maha Kudus dan menduduki kursi-kursi dalam pemerintahan kerajaan Tebak Masya di waktu yang bersamaan dengan malam Natal ini. Itu tema, saudara-saudari terkasih. Maka di sini saya akan juga memperdengarkan dialog tersebut sehingga Anda dapat mengikutinya dari awal akhir. Bapak, pada saat ini kami mengucap syukur karena hari ini di balik rahasia yang dialami oleh terwujudnya tergeraknya rahasia Tuhan yang dihalangi oleh mata-mata alam dari Roma, Eropa dan Amerika dalam bentuk kenajisan mereka menutupnya dengan kenajisan agar umat Tuhan sejati yang mengerjakan perkara-perkara rohani menduduki kerajaan 1000 tahun damai, karena memang Roma dan 2021 negara tidak setuju. Raja-raja di bumi tidak setuju kalau Yesus mendirikan kerajaan di bumi. Kerajaan tergoncangkan di bumi. Dengan demikian Bapa, dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach Adonai, hamba yang kami menyampaikan kebenaran yang Bapa berikan kepada kami. Oleh karena itu
Mari Roh Kudus memimpin nyatanya. Kami mengucap pujian kemuliaan bangga penyingkai Yesus Masih Adonai yang lahir di Papua. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, kita dengarkan dulu firman Tuhan di Yesaya 9. Haleluya. Di Yesaya 9 ayat 6 dan 7. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Yahweh yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaan dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Adonai semesta alam untuk melakukan hal itu. Ya, ini saya sampaikan dulu firman Tuhan sebelum saya sampaikan rema. Nah, kita mendengarkan dialog antara Yeshua HaMashiach Adonai sebagai penasihat ajaib dan juga kami sebagai tim doa yang sedang mengikuti nasihat-nasihat Yeshua HaMashiach Adonai yang ajaib itu. Ya, jadi sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Jadi Yeshua dia lahir. Ya, saya punya episode sudah sekarang sekitar 15-16 sudah masuk bahwa Yeshua lahir di Papua. Sebagai penasihat ajaib, Yeshua sudah memberitahukan hal itu kepada kami. Saudara-saudari terkasih, Yeshua HaMashiach Adonai itu adalah penasihat ajaib. Dalam bahasa roh disebut Waisken. Waisken itu dalam bahasa roh disebut Waisken, yang artinya keajaiban. Musa seperti Musa yang membela laut kosong, padahal itu Yahweh melakukan keajaiban di dalam Musa. Dan juga seperti Yeshua yang merobohkan tembok Yeriko, padahal itu Yahweh yang merobohkan tembok Yeriko bersama dengan Yeshua, melakukan perkara-perkara besar. Kita lihat lagi banyak kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ya, Maria mengira bahwa sebagai Yeshua sebagai anak manusia, Maria mengira Maria mengandung dan melahirkan. Tapi dia tidak tahu bahwa Tuhan yang bekerja di dalam rahim Maria, bukan Maria untuk melahirkan dan mengandung dan melahirkan Yeshua HaMashiach Adonai, dan itu berharga di mata Tuhan, mata Yahweh Yeshua HaMashiach Adonai. Saudara-saudara terkasih, di dalam Yeshua masih banyak perbuatan-perbuatan ajaib atau waisken yang Bapa melakukannya. Jadi perkara tentang waisken ini atau keajaiban ini, Bapa perlihatkan suatu matahari muncul di atas danau Tage pada tahun 2008 lalu. Tuhan bilang itu waisken, artinya perbuatan-perbuatan besar akan dilakukan di atas perkara ini. Tetapi akan kamu melewati banyak salib dulu, dan kami memang melewati banyak salib dari tahun 2006 sampai 2009, terus lari sampai dengan sekarang ini. Tadi malam, kemarin pagi tanggal 24 ini baru Tuhan akhiri itu dewa kekejian matahari itu dibakar, dimusnahkan. Lalu pohon-pohon Natal kekejian dari alam kubur itu dan pohon kunang-kunang itu dibakar, dimusnahkan semua. Lalu ya, berdasarkan tadi malam jam 7 ini kami berdoa, Tuhan perlihatkan satu perkara ini. Satu perkara keajaiban ini akan kami dengarkan dalam dialog sebentar. Sebelumnya itu kita lihat berikutnya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Jadi maksudnya itu Yeshua yang akan beritakan di sini yang bukan lahir di tanggal 25 atau 24, 25 Desember atau bulan Desember atau bulan Januari. Tetapi Yeshua HaMashiach Adonai yang dibuat oleh saya itu lahir bukan tanggal itu, bulan itu, tapi bulan dan tanggalnya masih kami rahasiakan, Tuhan suruh rahasiakan. Selanjutnya, saudara-saudari terkasih, ya, dia adalah lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia akan mendirikan pemerintahan kerajaan Tuhan Masia di bumi, dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, dan pengalian pemerintahan itu sedang terjadi.
di anak-anak Tuhan yang menduduki kerajaan 1000 tahun damai di dalam dimensi roh itu, yang pertama yang terdepan menduduki kursi-kursi terdepan dalam pemerintahan kerajaan Tubamasya dalam 144.000 itu, Tuhan bilang itu hanya orang Papua duluan, orang asli hamba Tuhan, orang asli Papua duluan yang sedang memasuki. Nah, Tuhan beritahukan begitu. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Ya, dan ada 2021 raja-raja tidak setuju kalau termasuk Roma. Roma itu mereka tidak setuju kalau Tuhan mendirikan kerajaan 1000 tahun damai dengan ibu kotanya di Papua. Nah, dari bangsa-bangsa itu dalam mata alam itu mereka telah melihat. Salah satu alasan yang Yesus disalibkan itu adalah itu Pilatus menandatangani di Wakil 2021 raja-raja tidak setuju kalau Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun damai di atas dengan ibu kotanya di Papua, di rai bumi Papua. Saudara-saudari terkasih, itu diketahui oleh bangsa Roma dan 121 negara, dan mereka berusaha payah nanti pada akhirnya di puncaknya itu tahun 2030 itu mereka akan melahirkan namanya pemerintahan antikristus 666 dalam upaya untuk menghalangi itu. Saya kembali ke pokok pembicaraan, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Yahweh yang perkasa. Jadi lambang pemerintahan ada di bahunya, yaitu di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Dan Yeshua HaMashiach Adonai, dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Namanya disebut orang penasihat ajaib. Yeshua HaMashiach Adonai itu orang menyebutnya itu dia ini penasihat ajaib. Haleluya, penasihat ajaib, Waisken. Jadi dia memiliki 4 Injil yang kekal, namun Injil yang kekal tidak dirangkum dalam satu Injil yang kekal. Segala sesuatu yang menjadi penasihat ajaib itu hanya Yeshua HaMashiach Adonai. Bukan yang dari Roma atau Eropa, Amerika, atau yang dari Nazaret dan lain-lain, tidak. Tapi Yeshua HaMashiach Adonai adalah penasihat ajaib yang agung yang lahirnya di Papua. Saudara-saudari terkasih, di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, kami juga menyampaikan apa yang Tuhan sedang nasihati tentang Injil, tentang dirinya sendiri. Ada 3 yang bersaksi di surga dan 3 yang bersaksi di bumi. Banyak orang berusaha untuk bisa menyaksikan nama Yesus di mana-mana di empat penjuru bumi. Tetapi saksi yang paling kuat adalah Bapa, Firman, dan Roh di surga, dan darah Yesus dan air di bumi. Nah, itu kesaksian akan dirinya sendiri, itu yang lebih kuat. Dan Yesus itu disebut penasihat ajaib karena dia menasihati 4 Injil tentang dirinya sendiri. Saudara-saudari terkasih, haleluya, supaya orang percaya dan memperoleh hidup yang kekal melewati setiap tahapan baptisan air, baptisan roh, baptisan dan baptisan tubuh Kristus. Tubamasya. Yahweh yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yahweh yang perkasa ini menunjukkan Yesus adalah Raja semesta alam, Raja yang berkuasa, yang menghancurkan dewa Roma, yang berkuasa menghancurkan dewa-dewa Roma, India, Eropa, Amerika, dan lain-lain. Segala sesuatu dihancurkan di bawah kekuasaan Yahweh yang berkuasa. Itu datanya dari timur. Haleluya. Melalui segitiga pelayanan di akhir zaman dalam perbuatan-perbuatan ajaib dan yang besar. Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal itu Bapa yang kekal, Bapa pencipta langit dan bumi yang dikenal dengan nama Yahweh. Yeshua HaMashiach Adonai, Raja damai. Raja damai, mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Itu Yeshua sebagai kepala dari pemerintah kerajaan Tubamasya. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan dan di atas takhta Daud di dalam kerajaannya, karena itu berdasarkan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dan sekarang sampai selama-lamanya. Dan Yahweh cemburu terhadap bangsa-bangsa bahwa Yahweh tetap akan mendirikan kerajaannya di atas takhta Daud yang ada di Papua. Nanti bisa ikuti saya punya channel-channel yang berhubungan dengan Papua, itu milik Daud dan juga milik kerajaan Daud dan juga Salomo. Bisa ikuti. Ya, ini saya mengawali sebelum kita mendengarkan dialog yang dimaksud oleh Yahweh Yeshua HaMashiach Adonai, sehingga di mana penggenapan nubuatan YSK-nya tentang di mana dia membuat suatu tulisan buku Kota Emas, diakhiri dengan di mana Tommy memasuki Kota Emas dan dia bertemu dengan Tuhan yang adil, Raja damai itu di dalam Kota Emas, dan di sana dia duduk. Lalu
Regi mengejarnya. Lalu setelah Regi tahu bahwa Tommy mendapat tempat di surga di kota emas dan dia duduk di kursinya, lalu perempuan perempuan Yahudi Regi ini dia hormati kepada Tommy karena dia tahu bahwa di negerimu penuh dengan emas, di situ Tuhan hadir dan di situ juga tersimpan sejumlah kekayaan-kekayaan yang luar biasa. Mari kita ikuti dialog tadi malam. Haleluya dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus amat Adonai. Ketika kami berdoa minta petunjuk sama Bapa di surga, Bapa perlihatkan ada cahaya matahari kuning. Yaitu cahaya matahari kuning punya mulut dan dia berbicara kepada hambamu Mama Yusina bahwa kau harus dewasa. Cahaya matahari kuning mulut, dia punya mulut ini fokusnya petunjuk Roh Kudus, dan dia harus menjadi mama ini menjadi dewasa menghadapi suaminya dan minta petunjuk Roh Kudus. Haleluya. 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 Ya. Iya, mama lihat juga. Suara itu dia bicara kuat, perbuatan-perbuatan ajaib akan terjadi di muka bumi. Kapan mau dewasa? Cepat ambil keputusan untuk dewasa. Bagaimana mama? Tuhan membuat suara itu suara Tuhan yang berbicara. Perbuatan-perbuatan ajaib akan terjadi di muka bumi. Kapan mau dewasa? Cepat ambil keputusan untuk cepat dewasa. Cepat dewasa. Jangan tinggal kanak-kanak terus. Halo mama. Iya kan. Apa yang Bapak sedang bicara itu waktu itu baru anak mantu yang meninggal itu, anak los mama ini, dia akan dalam bahasa roh itu bilang begini, Wilson itu artinya keajaiban. Akan segera terjadi keajaiban di atas tangan mewah di Papua. Amin. Ini saya kuatkan menyembuhkan mama. Apa yang Tuhan sedang berikan? Amin. Karena waktu itu begini mama. Berdoa anak mantu almarhum itu dia lihat kelihatan di atas danau Tage itu ada matahari. Kelihatan matahari itu. Baru Tuhan bilang begini dalam bahasa roh, Waisken. Lalu artinya keajaiban akan segera terjadi. Nah, itu waktu itu Tuhan berbicara begitu di atas danau Tage. Tadi itu kita sudah berdoa penyembah kepada dewa matahari di danau Tage itu tadi sudah dibakar toh kekejian, dimusnahkan. Sekarang Bapak pada saat ini Bapak sedang berbicara lewat mama itu matahari dan warnanya kuning itu berbicara kepada mama kapan mama mau jadi dewasa. Keajaiban mau segera terjadi. Iya, seperti itu kata tadi. Berdoa. Matahari Tuhan dan suara Tuhan sampaikan kapan itu ya. Keajaiban yang terjadi kapan dewasa. Kita ambil keputusan dewasa. Bapak yang baik, di dalam nama waktu almarhum dia lihat bahwa ini artinya keajaiban. Dilihat dari kelihatan di atas danau Tage ada matahari. Baru terbuka artinya garis khatulistiwa. Ini kepada dewa matahari tadi sudah diselesaikan. Dengan demikian ini keajaiban sedang mulai masuk seperti yang Tuhan berbicara tahun 2008 dulu. Lewat almarhum Pak dalam nama Tuhan Yesus amat Adonai. Ini Bapak berbicara pulang lewat Mama di Jayapura kami terpetul di Roh. Haleluya. Haleluya. Kamu sama si Adonai. Haleluya.
Hari ini kalau kembali anak saya dan anak tadi pada sudah diselesaikan semua. Alhamdulillah. Saya Bapak hari kemuliaan Tuhan sudah mau. Alhamdulillah tidak menerangi. Alhamdulillah karena lampu-lampu kunang-kunang dari Dewa Roma dari pohon Natal sudah dibakar tadi pagi bapak-bapak terakhir. Kemudian kekuatan cepat mahal lagi. Tuhan yang betul-betul menerangi. Dalam nama Bapak Tantra Sopra. Iya. 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 Mama lihat itu Iya. seperti Tom yang cerita itu Reggie dan Tom Cerita pertama. Iya pertama. Ya. Mama lihat ini Reggie dia kejar Tom, dia kejar dia Tom jalan itu di cahaya itu matahari sampai jadi dia kejar Reggie dia kejar Tom. Udah laki hitam. Laki-laki jelek lari kemana? Dia ikuti si cahaya itu kejar. Tom itu sudah lari masuk ke kota Mas. Dia masuk dekat Jangan tadi. Dia lari macam menuju ke cahaya sinar itu. Matahari yang tadi Mama lihat. Ya. Apa? Ini Mas. Ya. Tom ini dia lari menuju ke cahaya. Jadi dia ikut dia lagi, kejar dia lagi masuk ke cahaya kan. Di depannya laki hitam, mau lari kemana? Tapi dia lari menuju masuk ke cahaya. Jadi Reggie lagi ikut dia. Dia masih jauh, tapi dia lari masuk. Haleluya. Laki-laki Tommy dia sudah masuk ke kota Mas Bapak dalam nama Bapak sementara perempuan Regi dia sedang kejar masuk. Laki-laki tempur lari kemana laki-laki Tommy sudah lari masuk ke penuh dengan cahaya pilihannya menyala-nyala. Waktu itu almarhum dia dengan berlihat pernyataan bahwa Bapak yaitu kota kemuliaan Tuhan yang akan terbuka. Bapak ini sedang di hari ini. Oh, dan dia sedang digenapi hari ini. Kami sedang nama sementara Regi dengan cahaya kemuliaan. Haleluya. Terima kasih. Iya, sudah kakak. Itu sudah masuk. Yang itu yang dibilang kedahsyatan. Tidak akan terjadi kedahsyatan. Ya. Bapak dalam nama Bapak Tommy itu siap. Tommy itu orang Papua, Regi itu orang Israel. Iya, Mama lihat ini akan berdoa. Dan Tommy dia lari, dia pergi dia naik duduk di atas dia punya kursi itu macam penuh dengan emas. Ya. Kursi itu kursi emas. Ya. Tommy dia naik duduk di atas. Jadi dia juga datang keluar dia lihat dari jauh Tommy duduk. Ya. Jadi Regi dia akan berlutut dia hormat begitu. Dia hormat. Dia dianggap Tommy itu tidak ada apa-apanya. Ya. Makanya laki tidak baik, laki jelek. Setelah dia lihat Tommy sudah naik duduk di kursi emas, Mama lihat itu dia punya tempat itu semua yang dia jalan itu emas. Dia duduk di atas kursi emas. Lagi dia lihat dari jauh langsung dia berlutut, dia hormat. Karena suara dari hati Regi dia bilang, ini saya tahu bahwa kau punya negeri, kau punya kekayaan. Haleluya. Haleluya Bapak dan kamar Bapak.
rasa. Kalau terus di sini dari dengan Israel kalau sudah mulai akui bahwa apa sudah belajar beberapa hari ini. Oh, bahwa sebenarnya ada beberapa pasal yaitu Papua beberapa pasal terhadap Papua lain di tanahnya di Papua dalam 68 matahari pemilihan sekali lain matahari kalau di dapat dalam 68 terhadap Papua orang Papua hari ini juga anak-anak sudah menentukan sudah mengalami pengalian sudah masuk dalam bahasa yang bersekutu Bapak dalam beberapa kopra dari beberapa kopra dari beberapa kopra dari beberapa kopra Haleluya, 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 haleluya. Dapat katakan dengan kesulitan dia karena namamu. Haleluya. Mulai dengan bulan hari ini, kau akan dapat mengakui Papua dan Israel bukan akan mengakui Papua dan bangsa-bangsa saudara akan mengakui Papua. Haleluya. Kita melihat bahwa apa dalam nama Bapa dan Suami dan Papua. Anak-anak Tuhan, bangsa saudara dan saudara Bapa, ruangan-ruangan Maha Kudus Bapa, ruangan kudus untuk menduduki kursi-kursi Bapa terus komplain ke dalam kerajaan. Haleluya, beberapa pasal terus komplain. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kakak itu mama dengar lagu suaranya, tingkat suara itu negeri permata, negeri emas. Harta kekayaan yang tersimpan berabad-abad ada di dalam tanah dan negeri itu. Dan suara itu deh, mama juga tidak tahu lagu itu, tapi mungkin suara itu dia menyanyi. Dia menyanyi bagaimana? Dia bilang negeriku negeri yang penuh dengan permata, penuh dengan emas. Ya, Ya, di dalam ya di atas negeri ini punya kekayaan, kekayaan karung, kekayaan harta karung, harta emas. Ya, tapi itu nyanyian. iya masih ada suara pujian begitu. Mama tidak bisa melakukan itu dengan suara itu hanya keluar kata-kata lagu itu. Ya, saudara-saudara terkasih, akhir dari dialog itu ada terdengar lagu yang menyatakan bahwa negeriku negeri penuh dengan permata, emas, dan juga kekayaan yang terindah-indah yang dicari oleh bangsa-bangsa sesuai dengan Wahyu 21 itu dinyanyikan oleh para malaikat, oleh Tuhan diperdengarkan. Saudara-saudara terkasih, dan juga Regi dari ini mewakili orang jauh di Israel yang ada di Yerusalem, dan juga saudaranya yang ada di Papua, dia kembali mengakui bahwa negeri Papua ini sebenarnya adalah negeri surga yang dalam tanahnya menyimpan kekayaan, baik kekayaan rohani, kekayaan jasmani. Ya, kekayaan jasmani inilah yang dilihat oleh bangsa-bangsa, bahkan rohani dilihat oleh bangsa-bangsa, dan negeri ini diperebutkan. Negeri ini diperebutkan oleh 2021 raja-raja, terakhirnya 180 negara, dan yang sekarang terakhir ini sedang diperebutkan oleh bangsa-bangsa, tetapi tidak akan dapat. Dan ini pada waktunya ini akan segera mereka mengakui di Mahkamah Internasional maupun juga di PBB, Roma, Israel, semua akan mengakui. Karena apa? Haleluya, perkara rohani dia sudah terjadi hari ini, di mana anak-anak asli orang Papua, anak-anak hamba Tuhan asli orang Papua sudah masuk ke ruang-ruangan Maha Kudus sesuai dengan nubuatan ISK-nya. Mereka menduduki kursi-kursi terdepan. Dari 144.000 orang saleh yang orang-orang kudus yang akan sempurna, yang akan menduduki bersama, bertakhta bersama Yesua di kerajaan 1000 tahun damai itu, orang Papua duluan Tuhan bangkitkan dari hamba Tuhan, dari orang Papua asli yang Tuhan yang telah memasuki proses tahapan pembaptisan air, roh, api, dan tuba Masia. Nah, mereka duluan memasukinya. Pengalian sudah terjadi, menduduki di sana. Kalau itu sudah terjadi dalam dimensi roh, haleluya saudara-saudari terkasih,
nanti secara jasmani akan diikuti dan bangsa-bangsa tidak mampu lagi untuk menggenosida orang Papua, mempermainkan orang Papua, memperbudak orang Papua, dan lain-lain, mencuri kekayaan orang Papua dan lain-lain. Tetapi semua kita sedang menuju ke pemulihan. Ini satu rentetan. Dengan demikian saya harapkan supaya tolong beritakan, sebarkan apa yang sedang kami sampaikan ini ke grup-grup lain di dalam grup WA, dan juga tolong beritahukan semua sama orang-orang asli Papua maupun juga yang ada di Papua, luar Papua yang sedang suaka politik di mana-mana, supaya kita mengikuti rentetan Tuhan ini, tahapan Tuhan ini yang sedang berjalan ini. Saudara-saudari terkasih, kalau kamu tidak ikuti ini, kamu rugi secara rohani dan jasmani. Sehingga di sini kita tahu bahwa setelah melalui dialog kita ikuti, kita mengetahui bahwa ternyata bangsa-bangsa itu punya mata alam dan teknologi dari zaman ke zaman, dari zaman dahulu, untuk bagaimana mereka kawal ketat Papua ini sehingga orang Papua pun hampir mau dimusnahkan. Salah satu yang menjadi korban adalah Australia, suku Aborigin itu di genosida habis-habisan Papua, tapi untuk kasih karunia Tuhan itu mereka susur ke Papua, tapi Papua itu dalam kasih karunia Tuhan sehingga Papua dilindungi, Papua Barat dilindungi. Saudara-saudari terkasih, dan status politik Papua Barat itu pun sampai hari ini belum jelas, tetapi dalam keajaiban Tuhan perkara rohani kalau sudah dipulihkan segala sesuatu, maka Tuhan juga akan melakukan pembelian besar-besaran terhadap politik lokal Papua Merdeka. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Ini yang bisa saya sampaikan, kami menyambung apa yang Tuhan sedang lakukan di atas negeri ini untuk mendatangkan kebaikan, kasih karunia, dan tahun rahmat kepada orang asli Papua. Secara jasmani dan secara rohani untuk menyeluruh seluruh dunia. Terima kasih, itu saja bisa sampaikan. Tuhan memberkati. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus masih ada nambah telah menyampaikan kabar berita dari negeri yang jauh, dari negeri Sion, kota emas Bapak, yang telah dinubuatkan oleh dan dia mengalaminya di Papua, telah dinubuatkan di ISK-nya. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, Bapak, kami mengutus mengingkau muliakan namamu. Yang setelah kuasa kegelapan diusik dari negeri ini, maka cahaya matahari kemuliaan sedang terbit menerangi Bapa dalam nama setiap orang yang mengikuti channel ini maupun yang ada di atas Papua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai akan berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudari terkasih dalam Yesus Masih Adonai.